awal film terlihat seorang dokter sedang menjelaskan tentang rumah sakit ilegal yang dia bangun di tengah kawasan hutan Virginia Barat kepada seorang wanita yang berprofesi sebagai pemerintah di daerah ini. Pak dokter mengatakan alasan dia membangun rumah sakit ini adalah untuk melindungi orang-orang yang datang ke hutan Virginia Barat dari serangan mereka yang sekarang menjadi pasiennya. Karena ternyata para warga di kawasan hutan Virginia Barat sangat gemar melakukan perkawinan sedara sehingga mereka sering melahirkan anak-anak cacat yang berbahaya. Bahkan anak-anak ini tidak bisa merasakan rasa sakit walaupun mereka disiksa. Tanpa sadar, seorang pasien berhasil mendapatkan jepitan rambut dari wanita tadi, lalu dia memberikannya ke salah satu pasien paling cerdas di rumah sakit ini, sehingga mereka berhasil keluar dari sel tahanan. Tanpa diduga, ketiga remaja cacat bersaudara menghabisi seorang penjaga rumah sakit, bahkan mereka memukbangnya hidup-hidup. Setelah itu, mereka membebaskan semua pasien sehingga kekacauan pun terjadi di rumah sakit ini. Lalu terlihat para dokter, perawat, dan penjaga rumah sakit dihabisi satu persatu. Bahkan wanita tadi disiksa dengan listrik sampai meninggal. Dan parahnya, mereka sangat menikmati aksi brutal yang sedang mereka lakukan. Setelah puas menyiksa wanita ini sampai tak bernyawa, ketiga remaja cacat bersaudara mengikat tangan dan kaki Pak Dokter dengan rantai. Betapa kagetnya Pak Dokter saat melihat mereka menekan tombol troli sehingga tubuh Pak Dokter terpotong menjadi beberapa bagian. Mereka pun sangat bahagia saat melihat Pak Dokter berteriak kesakitan. Singkat waktu puluhan tahun kemudian, terlihat sepasang kekasih sedang adu gabrut. Di samping mereka ada si Neneng Maghrib yang juga bersenang-senang dengan pacar lesbongnya. Lalu teman mereka bernama Jenna datang. Jenna menyuruh teman-temannya segera berhenti melakukan perbuatan haram itu dan bergegas karena hari ini adalah jadwal penelusuran ke hutan Virginia Barat yang sudah mereka rencanakan. Tak lama kemudian, setelah semua teman Jenna berkumpul, dia memberitahu teman mereka yang bernama Porter sudah terlebih dahulu pergi ke hutan Virginia Barat dan mereka akan dipandu oleh Clay yang sudah sering pergi ke tempat itu bersama Porter. Lalu terlihat Jenna bersama teman-temannya sangat menikmati kegiatan ini. Namun di sore harinya mereka kebingungan karena tidak berhasil menemukan kabin milik Porter. Sedangkan Clay hanya membawa mereka semakin jauh tersesat ke dalam hutan. Saat malam tiba, mereka panik karena cuaca semakin ekstrim dan terjadi badai salju. Lalu Jenna mengajak teman-temannya segera pergi dan masuk ke sebuah bangunan tua yang dia temukan. Tidak ada pilihan lain, sepertinya mereka harus menginap di bangunan ini sampai badai salju berhenti. Terlebih mereka tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ketika berada di dalam, mereka kagum karena bangunan ini luas. Jenna merasa tempat ini aman untuk mereka beristirahat. Namun dia kesal karena tidak ada jaringan internet di sini sehingga dia tidak bisa membuka aplikasi TikTok. Berbeda dengan teman-temannya, mereka justru senang berada di tempat seperti ini karena memiliki pacar dan bisa dengan tenang adu gabrut. Lalu Clay mengajak teman-temannya menjelajah setiap ruangan yang ada di bangunan besar ini karena tujuan awal mereka datang ke hutan Virginia Barat adalah untuk liburan dan bersenang-senang.
Lalu setelah memeriksa beberapa ruangan, mereka jadi tahu dulu bangunan ini adalah rumah sakit, dan saat masuk ke salah satu ruangan dokter, Daniel menemukan sebuah buku tentang pasien yang berada di rumah sakit ini. Ternyata mereka semua adalah anak-anak cacat dan memiliki keterbelakangan mental. Mendengar hal itu, Clay tidak peduli karena dia menemukan sebotol ciu premium di ruangan ini yang membuat dia sangat senang karena bisa oleng dengan barang mahal. Tanpa mereka ketahui, di luar 3 orang aneh membawa mayat dan masuk ke dalam bangunan ini, sedangkan mereka semua kembali berkumpul di ruangan sebelumnya dan tidak memikirkan kejanggalan yang mereka temukan tadi. Lalu Vincent mengajak Jenna dan pacarnya menjelajah ruangan lain yang belum mereka periksa. Saat mendengar sesuatu di sebuah ruangan, Vincent pergi dan masuk untuk memeriksanya. Namun mereka berdua heran karena Vincent tidak kunjung keluar. Lalu saat diperiksa, Jenna kesal karena Vincent menakut-nakutinya. Tanpa mereka sadari, seseorang memerhatikan mereka semua. Lalu Vincent meminta maaf dan berjanji akan menyalakan lampu di bangunan ini supaya Jenna tidak ketakutan. Dan benar saja, saat dia memasuki sebuah gudang, Vincent menemukan generator listrik yang masih menyala, sehingga mereka semua senang karena tidak lagi berada di tempat yang gelap. Setelah itu Vincent mengajak teman-temannya berpesta di ruangan lain karena dia menemukan banyak ciu premium di ruangan itu. Terlihat mereka sangat bahagia. Tanpa disadari, seseorang berwajah menyeramkan sedang memerhatikan mereka semua. Kemudian masing-masing dari mereka menaiki kursi roda dan memasuki ruangan basket. Ternyata rumah sakit ini memiliki banyak fasilitas olahraga. Lalu Daniel menemukan sebuah kaset, begitupun dengan mesin untuk menyalakannya. Dan ternyata kaset itu berisi dokumentasi dokter yang sedang melakukan penelitian terhadap para pasiennya. Melihat film itu, Lauren ingat dulu kakaknya selalu melarang dia pergi ke hutan Virginia Barat karena katanya di sana ada orang-orang gunung aneh yang suka memakan daging manusia. Namun mereka jelas tidak percaya dengan cerita seperti itu dan lebih memilih untuk segera tidur. Sedangkan Vincent lebih tertarik untuk menelusuri setiap ruangan yang ada di bangunan ini. Dia pun merasa sagne saat melihat si nenek Maghrib sedang adu gesek dengan pacar lesbongnya. Lalu ketika Vincent memasuki sebuah ruangan, dia melihat ada seseorang di balik kaca. Namun Vincent yakin orang itu adalah Porter, temannya yang sudah terlebih dahulu datang ke sini. Tapi ternyata Porter sudah dalam keadaan meninggal dan sungguh malang sekali. Vincent terkena tusukan jarum psikopet, lalu jasadnya dibawa oleh psikopet itu ke sebuah ruangan. Kemudian di pagi harinya Kenya heran karena si AA tidak berada di kamar. Begitupun dengan Clay dan yang lain, mereka bingung karena semua barang hilang dan mengira Vincent menyembunyikannya. Lalu Jenna mengajak teman-temannya segera mencari Vincent supaya mereka bisa pergi dari tempat ini. Namun Clay tidak mau karena dia yakin Vincent pasti akan keluar setelah dia bosan bersembunyi dan mengembalikan barang-barang mereka. Tapi karena Kenya khawatir dengan keadaan pacarnya, mereka terpaksa harus mencari Vincent. Dan saat berada di sebuah gudang, Jenna menemukan banyak sekali senjata tajam. Mereka mengira mungkin sering ada pemburu yang beristirahat di tempat ini. Begitupun dengan Daniel, dia heran karena ada bercak darah segar menempel di kaca. Dia curiga sesuatu yang buruk terjadi di tempat ini.
Lalu Kenia yang sendirian, dia melihat Pincen dibawa seorang pria gendut berwajah menyeramkan, dan betapa kagetnya dia saat melihat tubuh Pincen dipotong menjadi beberapa bagian bagaikan daging kurban, lalu pria itu memakannya mentah-mentah. Sedangkan di ruangan lain, Jenna bersama teman-temannya heran karena ada seseorang melemparkan barang yang dibungkus dengan mantel, dan saat Jenna membukanya, betapa kagetnya mereka semua karena isi mantel ini adalah kepala Porter. Dan sialnya, Claire terkena jebakan kawat besi yang membuat kepalanya terlepas. Melihat kejadian menyeramkan itu, mereka semua lari ngabret seedan-edannya keluar dari bangunan rumah sakit ini. Akan tetapi, mobil salju mereka disabotase orang-orang gunung aneh itu sehingga mereka semua tidak bisa pergi dari tempat ini. Lalu Lauren berniat pergi sendirian menggunakan ski melewati badai salju supaya dia bisa pergi ke kantor polisi dan menyelamatkan teman-temannya. Setelah Lauren pergi, mereka semua segera kembali masuk ke dalam rumah sakit dan bersembunyi di ruangan dokter. Lalu Daniel menemukan berkas para pasien. Ternyata orang-orang gunung aneh tadi adalah salah satu pasien dari rumah sakit ini. Kemudian Clay mengajak Daniel pergi ke gudang mengambil perkakas sebagai senjata untuk berjaga-jaga jika orang-orang gunung aneh itu mendatangi mereka. Dengan hati-hati, mereka berjalan menuju gudang, namun tetap saja salah satu psikopat mengejar mereka. Beruntung, Daniel, Clay, dan Sarah masih sempat bersembunyi. Kembali kepada Jenna dan yang lain, betapa kagetnya mereka saat seorang psikopat berhasil mengebor pintu dan menarik rambut Jenna keluar. Lalu Brigette menusuk tangan si psikopat untuk menyelamatkan Jenna. Sementara itu di gudang, Clay mengajak kedua temannya segera kembali ke ruangan tadi karena mereka sudah mendapatkan senjata. Tanpa dia sadari, Daniel berhasil tertangkap oleh psikopat yang mengejar mereka tadi sehingga mereka semua terpaksa harus keluar untuk menyelamatkan Daniel. Lalu di ruangan laboratorium terlihat ketiga psikopat bersaudara merusak pakaian Daniel dan dengan santuy mereka memukbang dagingnya di hadapan Daniel yang masih hidup. Melihat kejadian menyeramkan ini, Daniel terus berteriak meminta tolong, bahkan dia berharap dirinya segera pindah server daripada harus tersiksa. Melihat Daniel kesakitan, ketiga psikopat ini tidak peduli. Mereka terus menyayat tubuh Daniel dan memakan dagingnya dengan lahap. Tanpa mereka sadari, Clay sedang mengintip perbuatan brutal mereka di balik lemari. Dan setelah Clay kembali kepada teman-temannya, dia memberitahu Jenna dan yang lain jika Daniel sudah dimukbang hidup-hidup oleh para psikopat itu. Lalu Jenna bersama teman-temannya menyusun rencana untuk memasukkan ketiga psikopat itu ke dalam sel tahanan. Dan saat si psikopat bungsu tersedak jari Daniel, mereka menyerang ketiga psikopat bersaudara. Dan akhirnya ketiga psikopat ini pun berhasil dikalahkan sehingga mereka masuk ke dalam sel tahanan. Melihat kesempatan bagus, Clay merasa mereka harus membakar ketiga psikopat ini untuk membalaskan dendam ketiga temannya yang sudah dihabisi dan dimukbang. Namun saat Clay ingin membakar para psikopat ini, dengan tololnya, Jenna terus memohon supaya Clay tidak melakukan hal itu dengan alasan dia kasihan kepada tiga psikopat bersaudara, walaupun mereka sudah menghabisi tiga temannya. Mendengar kenaipan Jenna, Kenia dan Brigette merasa kesal kepada dia, lalu mereka pergi tidur sedangkan Clay menjaga para psikopat ini supaya tidak bisa keluar dari sel tahanan. Tapi sialnya,
Clay malah ketiduran tanpa dia sadari. Salah satu psikopet memiliki jepitan rambut sehingga mereka bisa keluar dari sel tahanan dan langsung menyerang Clay yang sedang tertidur. Kembali kepada Jenna dan yang lain, Jenna merasa dia tidak bisa tidur dan berniat pergi ke sel tahanan untuk menemani Clay. Sarah pun menyuruh Jenna berhati-hati karena di sana ada 3 psikopet berbahaya. Lalu ketika Jenna keluar, dia panik karena lampu di rumah sakit ini padam. Setelah dia sampai di sel tahanan, betapa kagetnya Jenna karena Clay tidak ada, sedangkan sel tahanan terbuka dan para psikopet itu berhasil kabur. Kemudian saat Jenna kembali kepada teman-temannya, dia merasa seorang psikopet mengikutinya dari belakang dengan berani. Para wanita ini keluar dari ruangan dan langsung menyerang orang itu dengan brutal. Akan tetapi, orang yang mereka habisi adalah Clay. Dia tidak bisa berbicara karena lidahnya dipotong oleh psikopet, sedangkan kepalanya ditutupi dengan karung beras bulog. Setelah itu mereka lari ngabret seedan-edannya masuk ke dalam gudang. Beruntung, ternyata para psikopet itu menyimpan barang mereka yang hilang di tempat ini. Lalu Jenna segera mengajak teman-temannya keluar lewat jendela, tapi sialnya jendela di ruangan ini tertutup oleh salju yang sangat tebal dari luar. Lalu si nenek Maghrib berniat menggali salju itu dengan besi, namun mereka tidak memiliki waktu banyak karena ada para psikopet yang berusaha mendobrak pintu ruangan. Beruntung si nenek Maghrib berhasil menggali salju sehingga Brigette dan Jenna berhasil keluar. Tapi sungguh malang sekali nasibnya. Kenia malah tertangkap dan perutnya dibor oleh para psikopet. Melihat kejadian menyeramkan itu, Jenna mengajak kedua temannya segera lari ke arah hutan, namun mereka kesulitan melangkah karena suhu udara sangat dingin dan jalan dipenuhi dengan salju. Lalu tiba-tiba, ketiga psikopet bersaudara datang menggunakan mobil salju milik mereka dan terus mengejar, namun seolah-olah mereka mempermainkan Sarah, Jenna, dan Brigette. Melihat Brigette tertangkap, si nenek Maghrib pergi mencari senjata untuk menyelamatkan pacar lesbongnya. Tapi ternyata beruntung Brigette bisa mengalahkan psikopet itu dengan cara menyayat tangan si psikopet sehingga dia menabrak Ruyuk. Tapi percuma saja karena psikopet sangatlah kuat sehingga malah Jenna yang digiling dengan mobil salju oleh si psikopet bungsu. Melihat partner lesbongnya meninggal, si nenek Maghrib merasa sangat sedih sementara ketiga psikopet pergi entah kemana. Lalu terlihat Lauren meninggal sebelum dia berhasil keluar dari hutan karena kedinginan. Singkat waktu di pagi harinya, Jenna dan Sarah berhasil menjebak salah satu psikopet sehingga mereka berhasil merebut kembali mobil salju. Dan seperti yang saya harapkan, ending dari film ini memperlihatkan kepala Jenna mengapung bagaikan bola voli karena terkena ranjau psikopet yang dia tolong. Lalu terlihat si psikopet cungkring mengambil kepala Sarah dan Jenna untuk dijadikan makan malam dan film pun berakhir.